Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar. Di e-course kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi penjualan online dan offline bagi manajer penjualan. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang materi tersebut, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi bagi saya yang penting adalah tak kenal maka ta'aruf. Maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mr. Anhar. Aktivitas saya alhamdulillah banyak dalam kegiatan sehari-hari. Aktivitas saya adalah seorang business coach, di mana bagi seorang business coach atau pelatih bisnis, saya membina beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Total usaha atau perusahaan yang saya bina di tahun ini adalah sekitar 29 perusahaan, dan salah satu perusahaan yang saya bina itu membernya ada sekitar 17.000 member. Saya juga adalah seorang kepala sekolah karena saya mendirikan sebuah sekolah bahasa Inggris yang saya beri nama English Training Center atau ETC, yang saya dirikan sejak tahun 2006. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu beberapa tahun kami sudah berhasil membuat 27 cabang sekolah bahasa Inggris, dan alhamdulillah punya lebih dari 3.500 alumni. Saya juga pernah menjadi seorang dosen bahasa Inggris. Sejak menjadi dosen bahasa Inggris, panggilan Mister itu melekat pada diri saya, sehingga sejak saat itu saya akrab dengan sapaan Mr. Anhar. Saya juga pernah menjadi seorang dosen bahasa Indonesia di sebuah kampus di Makassar yang mungkin teman-teman kenal, yaitu Universitas Negeri Makassar atau UNM. Aktivitas saya sehari-hari pulang dari mengajar, saya adalah seorang profesional hipnoterapis. Nah, ini adalah aktivitas yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Karena bukan cuma sekedar profesi, tetapi melalui aktivitas ini saya bisa membantu banyak orang untuk menyehatkan mentalnya, pikirannya, perasaannya. Bahkan kita bisa membantu untuk penyembuhan fisiknya. Dan untuk menjadi seorang profesional hipnoterapis itu tidak mudah. Butuh banyak waktu untuk belajar, dan alhamdulillah sudah 8 tahun saya mendalami dunia ini, dan jam terbang lebih dari 10.000 jam terbang. Adapun untuk bisa menjadi seorang profesional hipnoterapis itu ada lisensi, ada sertifikasi yang harus kita lalui, dan sekali lagi itu tidak mudah dan tidak murah. Tapi alhamdulillah di Indonesia saya telah berhasil mendapatkan lisensi sebagai profesional hipnoterapis yang diakui oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, juga Hak Kekayaan Intelektual. Yang selanjutnya, aktivitas saya sehari-hari adalah seorang pimpinan dari sebuah pondok pesantren yang kami beri nama Pondok Trainer Indonesia Chapter Makassar. Letaknya ada di Makassar, di Perumnas Antang, di Blok 1. Jadi teman-teman yang ingin menyekolahkan anaknya usia 17 sampai 35 tahun, maka bisa mondok di tempat kami, karena di Pondok Trainer Indonesia kami punya moto, yaitu setahun mondok jadi pengusaha. Itulah yang membuat pondok kami sedikit berbeda, karena bukan cuma diajar untuk menjadi seorang hafiz Quran, hafiz Quran, tetapi juga diajarkan untuk menjadi seorang pebisnis yang handal, yang dalam jangka waktu 1 tahun insya Allah bisa menghasilkan banyak uang. Dalam hal ini untuk pondok tahfiz kami dalam waktu 1 tahun, anak-anak yang belajar di situ, santri-santri yang belajar di situ diharapkan bisa menghasilkan minimal 30 juta omset selama mondok di tahfiz Pondok Trainer Indonesia. Selanjutnya, aktivitas saya yang lain adalah sebagai seorang NLP trainer atau trainer di bidang NLP. NLP ini merupakan sebuah pengembangan diri yang sangat luar biasa, yang menurut saya di situ banyak membahas tentang teknik-teknik komunikasi, persuasi, bagaimana caranya mempengaruhi orang banyak secara langsung maupun tidak langsung melalui pola-pola bahasa. Oleh sebab itu, saya sangat senang mempelajari NLP karena saya menganggap banyak aplikasi yang bisa kita lakukan dari ilmu ini. Misalnya dalam hal komunikasi, persuasi, dalam hal politik misalnya, dalam hal mempengaruhi orang banyak, dalam hal mendidik, parenting, dan sebagainya. Dalam hal bisnis maupun karir itu sangat-sangat dibutuhkan.
saya juga adalah seorang penulis buku. Kenapa saya menulis buku? Karena kakek saya pernah berpesan kepada saya bahwa ketika kita wafat nantinya, maka salah satu warisan yang bisa abadi dan bisa terus dikenang oleh banyak orang adalah lewat tulisan-tulisan kita, karya-karya kita yang nyata. Maka saya memutuskan untuk menjadi seorang penulis buku juga sejak beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah dalam jangka waktu ini saya sudah berhasil menulis 9 buku dan 5 diantaranya menggunakan bahasa Inggris. 4 buku yang lainnya bertemakan tentang seputar hipnosis. Selanjutnya, untuk materi-materi yang akan saya bahas, tema yang secara umum yang akan kita bahas di sini adalah tentang strategi penjualan online dan offline bagi manajer penjualan. Nah, akan ada 24 video untuk materi atau e-course kali ini, di mana 24 video tersebut terdiri atas 7 bab. Bab yang pertama kita akan membahas tentang fundamental bisnis. Di bab ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu membahas tentang mengapa kita harus berbisnis. Yang kedua, membahas tentang mindset kaya dan mindset sukses. Yang ketiga, membahas tentang perbedaan antara pedagang dan pebisnis. Yang keempat, kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen penjualan. Selanjutnya, di bab kedua, kita akan membahas tentang menemukan pasar yang tepat, di mana di bab ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, saya akan mengajarkan tentang pentingnya riset pasar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang market oriented versus product oriented. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang product market fit. Yang keempat, saya akan membahas tentang red ocean versus blue ocean strategi. Selanjutnya, di bab ketiga, saya akan membahas tentang strategi penjualan jitu. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama, yaitu penjualan online versus offline. Dan bagian kedua adalah tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis penjualan tersebut. Selanjutnya, di bab keempat, saya akan membahas tentang membangun kolam customer, di mana ini juga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, saya akan membahas tentang 4 level customer. Yang kedua, dari mana mendapatkan market. Yang ketiga, saya akan membahas tentang strategi memancing customer. Yang keempat, saya akan membahas tentang memasukkan ke dalam kolam customer. Selanjutnya, di bab kelima, saya akan membahas bab tentang merawat kolam customer, di mana di bab ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama menjelaskan tentang bagaimana strategi merawat customer secara offline. Yang kedua adalah bagaimana merawat customer secara online. Selanjutnya di bab ke-6, bab ini membahas tentang saatnya memanen. Terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tentang 7 langkah hypnoselling. Bagian kedua tentang strategi copywriting. Dan bagian ketiga tentang teknik membuat headlines yang menarik. Dan yang terakhir, materi ini akan ditutup di bab ke-7 tentang daya ungkit penjualan, di mana terdiri dari 5 bagian juga, yaitu yang pertama tentang kekuatan follow up, yang kedua tentang teknik menjual tanpa menjual, yang ketiga tentang menjual mahal tapi laris, yang keempat tentang kekuatan 4C, dan yang kelima tentang funneling versus flywheel marketing. Semoga dari pembahasan ini teman-teman yang menjadi manajer penjualan atau yang baru belajar tentang bagaimana sih strategi penjualan dan pemasaran bisa mendapatkan banyak insight dari video-video yang akan kita pelajari berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.